Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Di beberapa waktu ini saya tertarik untuk membahas tentang family terapi dan masalah-masalah yang ada di keluarga gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang cinta. Nah, hari ini bahasan tentang love gitu ya, tentang cinta. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan pada teman-teman gitu ya, apa sih itu cinta gitu? Dan kenapa cinta ini sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam hal ini psikologi seseorang gitu. Karena banyak sekali yang saya alami gitu ya, baik itu di setting klinis gitu ya, di rumah sakit jiwa tempat saya bekerja, di awal bahkan saya di ruang PHCU gitu ya, itu banyak sekali bukan cuman orang-orang yang sudah dewasa, tapi malah justru remaja-remaja yang putus cinta, bahkan akhirnya gangguan kejiwaan gitu ya. Bahkan di setting klinis di dewasa pun, ini saya di ruang lansia gitu ya, banyak juga lansia-lansia yang malah menjadi gangguan jiwa setelah mereka bercerai gitu ya. Dan hal-hal itu terjadi karena apa? Karena ya permasalahan cinta tadi. Ada apa dengan cinta gitu ya, kalau bahasa dulu ada film gitu ya, ada apa dengan cinta gitu. Nah, hari ini saya ingin tertarik membahas itu gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya banyak sekali didatangi juga gitu di klinik gitu ya, di klinik hipnoterapi Bogor Hypno Center. Itu masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga dan berhubungan dengan percintaan. Nah, saya jadi tertarik, tergelitik membahas tentang cinta. Apa itu cinta? Jadi kalau misalkan secara psikologis, sesuatu itu dikatakan sebuah cinta apabila ada 3 elemen. Nah, elemennya apa aja? Nah, ini yang menarik nih. Elemen yang pertama adalah komitmen. Gitu. Dikatakan itu sebuah cinta yang benar gitu, apabila ada komitmen. Nah, pertanyaannya, komitmen itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman menikah gitu ya, pasti ada ijab kabul. Saya menerima Anda menerima saya gitu ya. Saya terima nikahnya, kawinnya, siapa binti Fulan gitu ya, Fulan binti Fulan, dan dengan mas kawin bla 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 tunai. Tapi di balik itu ada ikrar yang luar biasa. Ikrarnya adalah semua dosa dia kita yang tanggung, semua masalah dia kita yang tanggung, semua hal-hal yang berhubungan rumah tangga itu kita yang tanggung. Walaupun dalam hal ini tanggungnya maksudnya berdua, karena saya ini berposisi sebagai seorang laki-laki gitu ya. Jadi ketika ada ikrar, itu adalah sebuah komitmen. Jadi komitmen itu nggak main-main. Komitmen itu diucapkan, komitmen itu disaksikan gitu ya, disaksikan oleh orang yang kita ajak untuk berkomitmen, bahkan disaksikan oleh banyak saksi bahwa kita berkomitmen untuk mencintai seseorang. Nah, kalau misalkan cintanya ibu pada anak gimana? Ibu pada anak juga sama gitu. Ketika anak itu lahir gitu kan, ketika dia merangkul anak itu gitu, apa yang terjadi? Yang pertama dia mengikrarkan, nah jadi anak yang soleh ya, alhamdulillah ibu dapat kamu. Nah itu secara tidak langsung itu dia sudah mengikrarkan pada Tuhan janji untuk menjaga anak itu gitu. Nah itu adalah sebuah komitmen yang nggak bisa kita nggak bisa kita lihat dari sebelah mata gitu. Komitmen ini komitmen yang kuat. Bedanya apa dengan komitmen-komitmen yang katanya komitmen gitu. Komitmen-komitmen yang palsu. Kebanyakan orang mengatakan pacaran itu adalah komitmen gitu. Pertanyaan pertama, apakah ada ikrar yang benar-benar mengikat dan suci? Tidak ada. Atau apakah ada hubungan kemelekatan yang disaksikan langsung oleh Tuhan? Justru itu kadang-kadang malah sengaja melanggar etika kepada Tuhan gitu ya. Jadi hati-hatinya di situ. Ternyata banyak ikatan-ikatan yang palsunya di situ gitu. Jadi yang pertama, komitmen di sini harus ada keyakinan dalam diri dan ikrar kepada orang yang diucapkan tersebut gitu ya. Ada, dan ini biasanya dua pihak ya. Kalau misalkan dalam rumah tangga itu si pihak yang berikrar, si pihak yang menerima ikrar, walaupun dua-duanya ini sama-sama berkomitmen gitu. Karena komitmen itu nggak bisa satu pihak, tapi komitmen itu tetap dua pihak. Jadi unsur yang pertama di dalam sebuah cinta itu adalah komitmen. Jadi kalau
misalkan ditanya apa itu cinta, yang pertama harus ada adalah komitmen. Baik komitmen sebagai seorang pasangan, komitmen sebagai seorang ayah ke anak, ibu ke anak gitu ya. Dan yang namanya komitmen itu tidak terputus biasanya ya. Walaupun orang banyak menganggap bahwa hubungan kita sudah putus, ayah dan anak nggak ada putusnya, ibu dengan anak juga nggak ada putusnya, bahkan hubungan yang sudah bercerai pun sebenarnya secara silaturahmi masih ada hubungan gitu ya, walaupun co-parenting atau walaupun itu hubungan secara silaturahmi seperti itu gitu ya, karena sudah pernah berkomitmen. Nah, yang kedua, unsur apa yang harus ada di dalam sebuah cinta? Ya, dikatakan sebuah cinta apabila ada unsur yang kedua ini. Unsur yang kedua ini adalah intimasi. Intimasi ini bukan intim ya, bukan intim dalam artian seksual ya. Kalau intim di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa merasakan totalitas gitu ya dalam sebuah hubungan, di mana orang itu kalau misalkan mau curhat itu bisa curhat apa adanya, bisa bebas pada pasangannya gitu ya, dan pasangan itu bisa mengerti gitu, bisa memberikan timbal balik gitu, seperti seorang sahabat. Ibarat seorang sahabat itu nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dihilang-hilangkan gitu atau disembunyikan gitu, dan memang bisa totalitas ngobrol tuh total kayak sahabat bener-bener gitu ya. Terus menjalankan sesuatu tuh berdua, berpikir tuh berdua, karena rumah tangga itu butuh saling ketergantungan gitu ya. Sebuah ikatan cinta itu butuh saling tergantungan. Saling tergantungan itu bukan berarti ketika kita sudah jadi kalau kita mandiri justru malah hilang tuh saling tergantungannya gitu. Kalau misalkan apa-apa bisa sendiri, ya ngapain butuh orang lain gitu kan, ibaratnya seperti itu. Walaupun ada bahasa cinta itu memberi, tidak berharap menerima, memang seperti itu secara umum ya, secara umum di dalam bagusnya seperti itu. Tapi untuk mempertahankan cinta ini tetap harus ada timbal balik gitu ya, karena ada rasa menerima dan rasa diterima gitu. Itu yang penting juga dalam sebuah cinta dalam rumah tangga tentunya seperti itu. Nah, kalau cinta secara umum juga tetap harus ada intimasi di sana. Bagaimana orang itu merasa diterima gitu ya, bagaimana orang itu merasa dirinya dianggap ada gitu. Dan bukan cuma dianggap ada, bukan cuma diterima, tapi juga ada timbal balik di sana. Dan timbal baliknya adalah sesuatu yang nyaman untuk orang tersebut. Jadi yang kedua adalah intimasi. Intimasi itu dimana kita bisa nyaman, dimana kita bisa totalitas, dimana kita bisa merasakan seolah-olah benar-benar sahabat, seolah-olah benar-benar orang itu yang mengerti kita. Itu adalah unsur yang perlu ada dalam cinta. Itu yang kedua. Nah, unsur yang ketiga ini nggak kalah lebih penting gitu ya, karena banyak juga perceraian dimulai dari sini. Jadi unsur yang ketiga ini adalah passion. Passion itu adalah ketertarikan. Rumah tangga itu bisa tetap berjalan, sebuah cinta itu tetap berjalan apabila ada ketertarikan. Ketertarikan baik secara fisik, ya, baik secara sosial. Jadi ada hasrat untuk bertemu, ada hasrat untuk kangen, ada hasrat untuk keinginan untuk bertemu dengan pasangan atau bertemu dengan orang yang kita cintai gitu ya. Ada kerinduan. Nah, kerinduan itu yang disebut cinta, atau unsur yang perlu ada dalam cinta. Karena ketika ada kerinduan, ada hal-hal yang membuat orang itu punya hasrat untuk bertemu seseorang gitu, itu menandakan bahwa dia mempunyai sebuah rasa yang luar biasa yang membuat dia senantiasa ingin bertemu orang yang dia cintai, dan itu adalah unsur yang penting gitu. Kalau itu hilang, apa yang terjadi? Bayangkan kalau rumah tangga unsur itu nggak ada, nggak nanya, nggak nelpon, nggak ngasih kabar gitu kan, akhirnya yang terjadi mulai renggang, pas rumah tangga ini mulai hancur gitu. Jadi itu unsur yang penting. Unsur ini termasuk salah satu unsur utama kalau menurut saya yang rata-rata mengawali terjadinya kebahagiaan atau perceraian gitu. Karena ketika ada hasrat ini, orang itu ada kerinduan dan orang itu akan mempererat tadi intimasi tadi, mempererat juga komitmen tadi gitu. Jadi tiga unsur ini sangat penting di dalam cinta. Kalau misalkan ini hilang gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah tangganya biasanya goyah. Karena apa? Karena salah satu yang tidak ada itu menyebabkan ibarat kita berjalan tapi ada kaki yang tersakiti, kaki yang sakit atau yang pincang gitu, yang membuat jalannya kurang stabil gitu. Jadi tiga unsur ini harus stabil, harus
ada dan dijalankan dengan baik. Itu yang sangat penting sekali. Nanti teman-teman kita akan bahas juga tentang apa sih yang ditimbulkan apabila unsur-unsur tadi tidak ada gitu ya. Terus efek-efek stresnya, masalah-masalah rumah tangga yang sering muncul apa, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk sementara itu video dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Penuhi 3 unsur itu di dalam kehidupan Anda. Oke, saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.